Shalom saudara semua, kita bertemu di uji nomor 15 untuk melanjutkan observasi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Seperti yang kita katakan sebelumnya di awal presentasi mengobservasi Matius 28 ayat 18-20. Ini adalah salah satu sandi, ucapan yang terselubung dari Yesus, di mana dia sebenarnya menjelaskan, menyatakan dirinya sebagai Yesus, Allah yang tunggal itu sendiri. Ini adalah sandi terakhir dari 4 sandi. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan, ini sudah. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini sudah. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi di sorga, ini sudah di nomor 13 dan 14, dan sekarang ini ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, bila dipikir mendalam, bagaimana cara Yesus menyertai? Jumlah murid banyak, tujuannya banyak, seluruh dunia. Bagaimana Yesus bisa menyertai orang yang banyak itu dan tujuan yang banyak itu? Sampai akhir zaman pula. Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana Yesus bisa menyertai orang yang banyak, tujuan yang banyak? Mendapat pertanyaan demikian, tentu Anda akan menjawab, menyertai secara roh. Penyertaannya berarti secara roh. Biasanya jawaban yang standar begitu. Ya tentu. Pernyataan itu hanya bisa secara roh. Dan bila demikian, inilah bukti Yesus itu adalah Allah yang roh. Karena Yesus yang menyertai, Yesus itu kan roh. Karena penyertaannya secara roh, berarti Yesus itu adalah Allah yang adalah roh. Kesimpulan yang sangat kuat dan sederhana. Namun begitu, karena kita sepakat harus dengan ketentuan minimal ada 2 saksi. Harus saya bawakan saksinya. Mengkontraskan cara guru-guru Tritunggal mengajarkan Allah Tritunggal dengan cara menjelaskan Allah yang tunggal. Yesus Allah Tritunggal tidak pernah disertakan dengan saksi-saksi. Tapi Yesus Allah yang tunggal, di sini akan saya bawakan saksi bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Pertama saya bawa kepada Anda 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Ini Paulus yang mengajar kita. Dia bilang, Yesus adalah roh. Di mana ada roh Yesus, di situ ada kemerdekaan. Berarti Yesus itu adalah roh. Oke, clear. Nomor 1. Nomor 2, saya bawakan kepada Anda 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 2. Sebuah ayat yang sangat terkenal, sering Anda baca. Tapi kali ini kita akan baca sekali lagi. Kita akan periksa satu persatu apa sebenarnya rohnya. Pertama saya bacakan dulu saudara. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul di seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ia telah datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ini ayat yang kita biasa baca. Oke, saya jelaskan kepada Anda. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya setiap roh. Setiap roh di sini adalah setiap ajaran. Ya, kita mendengar ajaran tiap hari dari gereja A, dari gereja B, dari gereja C, dari pengajar A, dari pengajar B, dari guru rohani A, guru rohani B. Itu semua roh. Itu ajaran. Janganlah percaya akan setiap ajaran. Tapi ujilah roh-roh itu, ujilah ajaran-ajaran itu. Apakah berasal dari Allah? Ini boleh kita ganti sekarang, apakah berasal dari Yesus? Kenapa? Sebab banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Pengajar-pengajar palsu di sini adalah pengajar-pengajar yang nggak mengerti apa yang diajarkannya. Mereka memang berprofesi sebagai pengajar. Sungguh-sungguh mereka adalah orang-orang yang baik, yang benar-benar berdedikasi. Jadi maksud palsu di sini belum tentu dengan sengaja memalsukan atau tujuan jahat. Tapi mereka bukan pengajar-pengajar yang mengerti roh yang mereka ajarkan. Itu yang dimaksud di sini, nabi-nabi palsu. Karena nabi itu kan sebenarnya perantara roh. Secara semiotika tentu juga berarti pengajar. Jadi dikatakan di sini, kenapa? Sebab banyak pengajar-pengajar yang tidak mengerti, yang tidak sadar apa yang diajarkannya, telah muncul di seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ini harus diganti. Beginilah cara kita mengenal roh Allah, yaitu setiap, ini LAI ya, jadi kita perbaiki sedikit terjemahannya. Ini tidak masalah, tidak ada niat jahat saya lihat di situ. Tapi kita perbaiki saja terjemahannya. Beginilah cara kita mengenal roh Allah, yaitu setiap roh atau setiap ajaran. Beginilah cara kita mengenal roh Yesus, yaitu setiap ajaran yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berarti berasal dari Yesus. Ini dia, harus begitu dong, karena Allah itu kan Yesus. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tentu tidak berasal dari Yesus. Ini roh itu adalah atau ajaran antikristus. Dari mana saya tahu ini adalah Yesus? Dari sini, ayat berikutnya. Dengarkan ya. Dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang, dan sekarang ia telah datang, dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Tentang dia ini maksudnya ajaran itu loh, ajaran antikristus ini. Ini kan ucapan Yohanes nih. Ketika Yohanes mengucapkan ini, ada di periode sekitar dia bersama Yesus kan. Yesus sudah berangkat ke sorga. Yohanes menulis kitabnya. Kapan kita mendengar ini? Ini saya sudah mendengar ini di kitab Musa loh. Ini yang saya maksud pesan tersandi. Yang sebentar lagi, 2 atau 3 nomor lagi kita akan tiba di kitab Musa untuk melihat ajaran Tritunggal itu sudah datang. Jadi ketika Yohanes berkata begini, tentang dia, tentang ajaran Tritunggal itu, kalau ini Tritunggal, tapi kalau bisa juga kita akan katakan begini, tentang dia, yaitu tentang ajaran sesat itu, atau tentang ajaran yang bukan ajaran Kristus itu, telah kamu dengar. Ya, saya sudah mendengar ini. Saya tinggal menunjukkan nanti kepada Anda di mana ini telah dituliskan di kitab Musa.
bahwa ia akan datang. Ya, memang ini sudah dinubuatkan. Dan sekarang ia telah datang, yaitu maksudnya ajaran antikristus itu. Sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Dari penjelasan Yohanes ini kita dapat dua hal. Yesus itu adalah roh seperti yang kita ingin buktikan tadi. Sekaligus mendapat penjelasan bahwa setiap ajaran yang tidak mengaku Yesus tentu tidak berasal dari Yesus. Mungkin Anda mengatakan ajaran kita mengaku Yesus. Nanti kita akan lihat. Memang semua ajarannya mengaku Yesus karena semua menyebut Yesus, makanya disebut di sini. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Kalau soal Yesus sih memang Yesus disebutkan dalam namanya, dikutipkan ayatnya menurut Yesus begini. Semua pengajar pasti begitu. Tapi toh di sini dikatakan banyak nabi-nabi palsu. Bahayanya adalah yang kita pikir mengajarkan Yesus ternyata tidak. Itu yang harus kita sadari. Maka disebut nabi-nabi palsu. Kalau mereka tidak mengajarkan Yesus, tentu nggak layak disebut nabi palsu. Tapi karena mereka mengajarkan Yesus, maka kita tahu Yesus mereka adalah Yesus palsu. Itu yang dimaksud di sini, saudara. Oke, saudara, kita tinggalkan dulu sebentar ini. Nanti kita akan lihat lanjutannya dari Yohanes juga. Ini dia. Dan dua nomor lagi kita lihat sandinya di kitab Musa. Sekarang ini kita lihat dari ucapannya si Yohanes dulu. Karena ternyata Yohanes sudah melihat apa yang ada ditulis kitab Musa, yang 2 atau 3 nomor lagi nanti kita akan tiba di sana. Ini masih dari Yohanes, dia menulis begini. 2 Yohanes 1 ayat 9-11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Nah, tadi di sini kan dia tidak mengatakan ajaran Kristus. Dia sebut roh. Apakah berasal dari Allah? Sebutnya Allah. Di sini dia mulai lebih membukakannya. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tapi melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Ia tidak memiliki Yesus. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, maksudnya di ajaran Kristus tentunya. Jadi kalau Anda tinggal di ajaran Kristus, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran itu, ya, tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa dan sebagai Anak sekaligus. Jadi selama di dunia dia anak manusia, tapi di sorga dia adalah Allah yang kita sebut Bapa itu maksudnya di sini. Jadi dikatakan di sini, jika seseorang datang kepadamu tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saksi Yahova jelas tidak mengajarkan Bapa dan Anak itu Yesus. Jadi boleh saya katakan secara direct, singkat, padat, saksi Yahova tergolong yang sangat jelas dikatakan di sini. Ajaran sesat itu, bukan ajaran keselamatan, bukan ajaran Kristus, tapi anti-Kristus. Walaupun saksi Yahova menyebut-nyebut nama Yesus, pasti dipastikan berdasarkan alat ini dari ucapan Yohanes adalah anti-Kristus. Kenapa nanti akan kita lihat. Bagaimana dengan ajaran Tritunggal? Ini yang abu-abu kan? Tetapi sekarang Anda lihat. Allah Tritunggal tidak mengaku Yesus sebagai Bapa. Hanya mengaku Yesus sebagai Anak dan sebagai Tuhan. Berarti sebenarnya Allah Tritunggal juga ajaran antikristus. Di sini dikatakan, jika seseorang datang kepadamu tidak membawa ajaran itu. Bapamu siapa? Anak.
Tuhanmu siapa? Ini kan anak manusia ini yang disebut Tuhan. Ini masih Yesus ini. Ketika Rasul Yohanes menyebut anak domba, anak manusia, atau anak, dia pasti tentang Yesus. Jadi siapa yang tidak membawa ajaran Kristus, dia tidak punya Bapa. Dia tidak punya Yesus. Baik, sampai di situ kita lihat Yohanes tidak pernah membimbing kepada pengertian Yesus itu firman. Kita hanya pernah menemukan satu ayat di mana Yohanes menulis bahwa Yesus itu adalah firman, yaitu di Yohanes 1 ayat 1. Selebihnya, kita tidak pernah menemukan di mana Yohanes membuat satu skriptura khusus. Bukan ayat senggol ya, satu kata yang nyenggol gitu, bukan gitu. Itu ayat senggol namanya. Tapi sebuah skriptura yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah firman. Tidak ada. Tapi berkali-kali dia membawa kita kepada pengertian bahwa Yesus itu adalah Allah yang roh, dan dia adalah Allah itu adalah pribadi tunggal. Dan agar Anda semakin mengerti arti roh, ini kita harus perdalam lagi, bahwa roh yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di situ bukanlah tidak ada wujud, seperti kata pemeluk Islam, dan seperti kata sebagian besar pengajar Tritunggal yang mengatakan Allah yang ada roh itu tidak ada wujud. Kita akan lihat sekarang, betulkah Allah yang tidak terlihat itu tidak ada wujudnya? Apakah dia disebut roh karena tidak ada wujud, atau disebut roh karena tidak terlihat? Di dalam presentasi yang lalu kita sudah berkali-kali buktikan dia disebut roh karena tidak terlihat, bukan karena tidak ada wujud. Sekarang saya bawa kepada Anda satu kesaksian. Ini semua kesaksian loh. Kesaksian para rasul. Setelah saya mengatakan ini begini loh, harus buktikan, harus bawakan saksi. Itu yang saya maksud. Kenapa saya harus membawa ini kepada Anda? Supaya kalau Anda pun memang mau mempertahankan Allah Tritunggal itu, lakukanlah hal yang sama supaya kita bisa sama-sama melihat. Betul nggak Tritunggal itu? Oke? Rasul penulis Filipi 3 berkata begini, kewargaan kita ada di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saya tanya kepada Anda, saudara, apa yang dia katakan di sini? Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini kan. Sehingga apa? Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dia punya wujud dong. Kalau begitu. Dan itu bersesuaian dari semula memang dia ada wujudnya. Terlepas dari soal tubuh manusianya itu. Sejak semula dia punya wujud. Kita adalah gambar dirinya. Dan nanti tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi seperti tubuhnya yang mulia itu. Tapi walaupun kita sama nanti, karena memang kita gambar dirinya, tetap kuasanya lah yang berbeda. Dia adalah Allah pencipta, kita adalah ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Dia maha kuasa, kita tidak maha kuasa. Kita memang punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Itu perbedaannya antara kita dengan Yesus. Oke, jadi jelas dia adalah roh, dan dia ada wujudnya, dan dia pribadi tunggal. Sekarang saya bawa lagi kepada Anda kesaksian yang lain. 2 Korintus 11 ayat 3-4. Saya bacakan kepada Anda ya. Tapi aku takut nih kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar-sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain
dari yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu terima. Ini ayat yang sering Anda baca. Jadi kita sama-sama dalamin ya, saudara. Ini pesan terselubung sebenarnya. Di ayat sebelumnya kan dia sudah bilang nih, sebelum saya jelaskan ini, saya terangkan dulu ayat di atasnya. Di ayat sebelumnya kan Paul berkata kepada orang-orang situ, sebenarnya aku ini cemburu sama kalian, karena aku mempertunangkan kalian kepada seorang pria. Ya, seorang pria itu maksudnya kan Yesus tuh maksudnya. Tapi begitu pun, aku takut juga kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada pria itu, ya kepada Yesus Kristus dong di sini. Itu rangkaiannya, bukan? Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi, kesetiaan kita harus kepada Yesus Kristus. Kesetiaan Hawa juga harus kepada Yesus Kristus. Berarti kan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menciptakan si Hawa dan Adam. Tapi Hawa dan Adam gagal setia karena diperdaya oleh ular. Kenapa kita akan gagal? Itu pertanyaannya. Dijawab oleh Paulus dalam ayat berikutnya. Karena kamu sabar-sabar saja jika orang datang memberitakan Yesus yang lain. Ini. Paulus secara spesifik menyebut di sini Yesus yang lain. Istimewa kan, saudara? Yesus yang berbeda dari yang kami beritakan. Berarti ada Yesus yang diberitakan si A, ada Yesus yang diberitakan si B, ada Yesus dengan yang diberitakan si C. Mana yang benar? Tapi di sini ya, kami ini tentu para rasul nih, Paulus, tim penginjilannya yaitu Petrus, Yohanes, dan semua. Jadi kita nggak boleh menerima ajaran Yesus yang berbeda dari mereka. Ajaran para rasul seperti yang saya katakan adalah Yesus yang kita harus akui sebagai Allah, yang mereka akui sebagai Allah. Nah, Yesus Anda itu, pengajaran Tritunggal Anda itu mengakui Yesus sebagai Allah atau Bapa bukan? Kalau bukan, ya tentu Yesus yang lain yang Anda ajarkan. Itu maksudnya di sini. Jadi kalau ada orang memberitakan Injil, mereka menyebut Yesus. Tapi bukan Injil yang membawa Anda untuk mengakui Yesus sebagai Allah dan Bapa. Ya tentu itu Yesus yang lain. Karena Injil sejati adalah tentang mengenal siapa Allah itu dan kemudian mengakuinya sebagai Allah. Jadi kita mengakui Yesus sebagai Allah dan Bapa. Nah di sini saksi Yahova udah jelas kalah, nggak benar. Tritunggal yang membuat Anda selalu dilematis, bukan? Tapi kalau kita lihat secara mendalam, sebenarnya Tritunggal jelas tidak mengakui Yesus sebagai Bapa. Ya, di sini dia sudah kelihatan pribadi tunggal ya. Allah itu hanya satu, yaitu Yesus. Itu pribadi tunggal. Mari kita lihat kesaksian yang lain dari penulis Kolose 1 ayat 15-20. Dia bilang begini. Dia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Anda kan tahu bahwa Allah itu tidak kelihatan. Sehingga karena tidak kelihatan muncul tafsiran-tafsiran. Tidak ada wujud, tidak ada orangnya, tidak ada sebenarnya. Dia hanya macam-macam gitu. Oke? Tapi kalau Anda mau bicara tentang Allah, sudah dituliskan oleh Nabi Musa bahwa Yesus, Allah itu ada pribadinya. Dia pernah datang ke beberapa orang di dalam perjanjian lama, termasuk kepada Abraham. Jadi kalaupun orang mengatakannya epipani, tidak mengurangi bahwa dialah yang datang. Kalau soal wajah, kita juga nggak usah berdebat. Karena dia akan datang sesuai konteks keperluannya. Kita tidak mengajarkan sebuah wajah yang harus kumisnya 3, hidungnya mancung, tidak begitu. Tapi para nabi menuliskan, dia datang. Apakah itu kamu katakan penampakan, daftar Yahweh, atau apapun itu menjadi tidak penting. Tapi jelas dia adalah satu pribadi yang ada, nyata, ada sebagai pribadi dan bisa menyatakan dirinya. Itu intisarinya. Oke? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan.
ketika dia menyatakan diri kepada manusia, akhirnya secara nyata, secara kolosal kepada manusia, dia datang dalam rupa Yesus. Ketika dia datang sebagai anak manusia secara resmi, Yesus itulah gambar dirinya. Baru dilanjutkan begini. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ketika Anda melihat kata diciptakan ini, jangan Anda pikir Yesus diciptakan. Maksud ayat ini adalah begini. Dari antara semua ada yang dicipta, Yesus itu duluan ada. Itu maksudnya. Tidak mengatakan Yesus dicipta. Tapi di antara semua yang ada, Yesus itu sudah ada duluan. Baru dilanjutkan di sini. Kenapa? Ya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada. Yang di sorga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu dicipta oleh Dia untuk Dia. Dia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini Yesus kan? Di sini kita berbeda dengan Tritunggal. Kalau Tritunggal nanti mengatakan kecuali dari Bapa. Jadi di dalam konteks ini Yesus itu bukan prima causa dalam Tritunggal. Kalau di sini ayat-ayat ini jelas menjelaskan Yesus itu prima. Dia bukan causa. Dia memang betul-betul yang awal dari semuanya. Di situ kekeliruannya Allah Tritunggal. Kita lanjutkan lagi. Karena segala kepenuhan Allah, maksudnya apapun yang Anda bicarakan tentang Allah, Allah ini begitu, Allah itu begini, Allah itu begini begitu dan sebagainya. Apapun yang kamu bicarakan tentang Allah, ada di dalam Yesus. Dan oleh Yesuslah, ini ya, Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, oleh pendamaian darahnya. Oke, kembali lagi terlihat di situ adalah roh Allah yang ada roh itu adalah pribadi tunggal. Oke, kalau kita mau tambahkan lagi kesaksiannya Thomas, Anda sudah tahu. Itu juga pribadi tunggal karena akhirnya dia mengakui yang semula hanya mengakui Yesus sebagai Tuannya, sekarang juga mengakuinya sebagai Allahnya. Jadi ketika ajaran itu konteksnya tadi ajaran Yesus, ajaran Kristus, karena memang Yesus juga adalah guru. Semua yang diajarkan para rasul ini juga dari Yesus, ajaran dari Kristus. Karena murid tentu mengajarkan yang diterima dari Yesus, bukan? Dan menurut ajaran ini, Katolik, Ortodoks, Saksi Yahova, Islam, sudah pasti tidak mengajarkan yang diajarkan Paulus itu. Tidak akan mengajarkan yang diajarkan Yohanes itu kan. Tidak akan mengajarkan yang diajarkan oleh Thomas juga. Itu kelirunya. Baiklah, saudara. Suara sudah parau. Sampai di sini observasi teologi memahami ucapan Yesus. Aku menyertaimu sampai akhir zaman telah selesai dan terbukti secara teologis. Ternyata itulah pernyataan terselubung bahwa dirinya Allah yang tunggal. Itulah pernyataan terselubung bahwa dirinya adalah Allah yang tidak terlihat itu. Di situ dia mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya Allah yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dari dulu, sekarang, sampai kemudian hanya Yesus. Dengan demikian, observasi teologis atas amanat agung Yesus Matius 28 ayat 18 sampai 20 sudah selesai. Di situ tidak ada Allah Duit Tunggal, tidak ada Allah Tritunggal,
Yang ada di situ hanya ada Yesus, Allah yang tunggal. Sambungannya nanti Anda akan melihat di 50 hari terakhir bersama murid ini. Lima 50 hari terakhir bersama murid, bersama manusia sebelum naik ke sorga, yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Sebenarnya di sini ada pesan terselubung. Jadi ini adalah cara lain yang secara teologis juga memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu memang Allah yang sedang turun ke tengah-tengah kita dan bersama kita. Hanya saja dia tidak membawa jabatan sebagai Allah. Dia tidak datang dalam kuasa sebagai Allah. Dia tidak datang dalam peran sebagai Allah. Dia tidak dalam peran sebagai hakim yang sedang menghakimi manusia. Dia datang saat itu memang dalam peran sebagai Mesias. Dan saat Mesias dia 30 tahun itu, sebenarnya dia manusia biasa. Tapi di 50 hari terakhir, dia itu telah kembali dalam hakikatnya sebagai peran Allah, cuman kita nggak mati melihatnya. Dan nanti dia naik kembali ke sorga, dia adalah Allah itu sendiri. Ini kita akan observasi. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah pesan untuk mengatakan kepada manusia, kepada kita, bahwa kita telah melihat Allah, tapi kita tidak mati. Dan kelak, Yesus memang akan datang sebagai Allah. Jadi simaklah observasinya, observasi nomor 16, saudara. Bersamaan dengan itu kita juga akan lakukan observasi teologis. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu adalah salah satu ayat yang diyakini secara sangat kuat sebagai bukti Allah Tritunggal. Ada merpati, ada suara dari sorga, ada Yesus yang dibaptis. Kita akan observasi itu nanti di nomor 16. Dan di situ pun Anda akan melihat bahwa ternyata tidak ada Tritunggal. Sementara Anda berpikir itulah bukti kuat dan nyata keberadaan Allah Tritunggal, justru di situ nanti Anda akan melihat sekali lagi bahwa tidak ada Allah Tritunggal, yang ada hanyalah Yesus Allah yang tunggal. Agar Anda tidak terlewat, silakan subscribe, dan agar Anda ikut menginjil, maka informasi ini share video ini kepada sahabat Anda. Yang paling penting dari sini adalah bahwa kita memang harus berperan menginjil. Saya sendiri melakukan ini semua karena juga harus menyampaikan Injil, karena hanya dengan demikian kita memperoleh keselamatan itu. Sampai jumpa minggu depan.